Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisor. Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong itu enggak. Sebagaimana ayat wa yansuruna Allaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal yana. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wa yansuruna Allaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fi tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil istimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri. Karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat tuh. Tapi begini, yang penting begini. Kenapa saya membahasakan Al-Intisor? Saya ini kan hidup di kota. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil Segemleng Bangun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah di Dewi Bahmun, Salahuddin Al-Ayyubi songono itu barokah ikhya. Saya golekno. Terus saya cari-cari, termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisor itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita istilahkan orang-orang Ansor disebut Ansarullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu tidak. Kenapa saya milih al-intisor? Karena saya sayang sama ayat. Ada seorang nabi berdoa Rabbi anni maghlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyu yantasirun. Ini saya mulai tentang Al-Intisor. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliullah adalah sumayudu lahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Bangun sangat diterima semua pihak. Alhamdulillah. Beliau sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron di zamani mukbilan alasani. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu, itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga nggak apa-apa, sama-sama orang alim, biasa saja, nggak ada apa. Terus kemudian, kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya. Ada kalimat Rasul akli badadin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Kalau istilah Iraqi Rasul akli badal iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW. Yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau qiraahnya Asim bacanya la yahsabu, karena memang qiraah kita ayah sabu, tapi sebagian qiraah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat, dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam sampai jadi mantu. Jadi yang lain biar saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau lewat ridho kayak kodok koder, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat ridho kayak kodok koder. Sekali sampean hasut neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Nah itu saya terjemahkan di sini. Akto Rasulullah kauman wa mana akhorin faka'annahum atabu alai faqal inni uti kauman akhofu ala ahum wa jazahum wa akilu kauman ila ma ja'ala wa fi qulubihim minal khairi wal ghina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya, jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu menyak, dia ikut diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi. Idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi aw ahlakuhum bir rafi. Jadi yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau terhadap mazhab Ahlussunnah wal Jamaah.
Beliau dari awal di Muqaddimah Ulama Al-Mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai seterusnya wa in amil al-kabair. Jika kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah riwayatnya baron kana ufajiron kalau Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca. Apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11. Kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris apa-apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari dia apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adullah wa dhaima wa la yastahni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak terganggu. Gampangannya ya masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum. Masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruya anarabiyan ja'ahu yatubu min gisyayan. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi karena Nabi itu udah orang kaya raya, meskipun sangat sakot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka, kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasa, latihan ngaji ora paham bogo kitab terus cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai teladan itu unta yang liar saja menjadi terkenal. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah, itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah. Beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya. Wa sahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yusirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'radullah wa ilaman yang yuri ilahi bi ainir rahmah wa la yu'athiru muqata'ah tabaqud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen. Yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegasi. Itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela. Karena dari riwayat hadis tadi ada seorang soleh, sodapa malah dikasihkan zaniyah. Jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala saribin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengasih zaniyah? Semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling, sampai jadi copet karena nyari uang, tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja, insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Nah, terus di antara itu saya menyebutkan
riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Hilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman, yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu di manzilatil tabib, saya jawil mardu, ya sudah, saya nangani orang mati. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau dina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ikhya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya. Mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Alimiyah harus dicari. Semoga kitab Ikhya ada di rumah Anda, jadi tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi Muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta. Dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini alhamdulillah sekarang ada Gus Roki, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Pedro. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Najih, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaqi atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta. Supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar bihujjatin ilmiah. Atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah kalau ibarat sastra itu taktek. Taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta maka bacanya gini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyimah ya ora digawe jejeg, itu kan jadi kacau. Ya Quran itu ya ada bengkok ya ada jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti itu menyimpulkan kalau tidak bengkok maknanya jejeg atau lurus, sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin. Ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansibun. Terus qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, "Man ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib. Entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qaulnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta? Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al-mustafhim, bagian yang dikatakan man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok. Yasinan kok ora wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yazum qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzum qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusiruna wa ma yulinu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzum qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun minallah. Allah menghibur nabinya, kamu gak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musafahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman. Itu di kota itu biasa dikritik. Apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa dalilnya maulid?
Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala Aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU. Saya juga sering dibully, Islam Nusantara itu apa Pak Bat? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang Sunni Aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh kan? Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh. Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf. Semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Makanya saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Orang Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW. Dulu saya berkali-kali cerita dulu orang kafir itu sangat nganggap Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak. Kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu, lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah, tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, Tuhan satu aja. Nah, itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas. Orang Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayyinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, moga bocah rapati iso ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan yo ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora roblas apik endi? Ya apik rontok ngaji lho. Ya wis berarti ya apik kurikulum Batavia. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja. Kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara itu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, gak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gajel gurunya itu, 5 adalah tak tabiru anta.
kenapa kamu tidak iktibar dengan diktoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh? Ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadzi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, sehingga negara ini meskipun nggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang. Kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang nggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam. Apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama, apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu. Sehingga dalam kitab Minhajul Aqidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasuf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enak uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita hukum orang itu dosa, wong ngrasani betul, wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman. Manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya. Jubair bin Mut'im bin Adi berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis. Orang ateisme kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah. Kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu gak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Dalalah Mut'im ini datang ke Madinah sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudat. Kemudian maujudat ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu tersiksa. Karena mbok kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayinah, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal itu yaminan walasimalan sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala yuthabbitu walladzina amanu bil qaulith
tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA semuanya dibangun. Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud maka logika kita terbangun. Gak mungkin wujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak diatasnamakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilmah. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bak, dalilnya wong bar salat wiridan ya apa? Terus tak tanya, dalilnya nyalakan HP apa setelah sholat? Ya gak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya gak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar orang Islam murah atau eling pengiran gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah no, jangan-jangan diakali, benong Islam ora eling apa? Pengiran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus. Karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika. Dan logika ini nggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman. Saya ulang lagi, nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali itu dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil ya. Persenjataannya hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadani jenengan gitu? Apa kamu sita? Oh ya saya sita Pak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogi. Makanya ketika Allah watil kal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abukam, bisu. Mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah enggak, Muhammad itu merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya yang dia buta, dia bisu? Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu nggak mau. Masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan.
Mau Tuhan kok ngerepoti. Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti dimintain itu. Itu mereka akhirnya iman dia. Pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Doroba wa masalah rojulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. Layak kediru ala tidak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maula. Namanya bisu tuli itu hanya merepotkan yang punya. Inama yuwajjihu layak tibil khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasranian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warosah, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus biasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra sakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga ada tadat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya nggih Pak niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Nggih saya Pak nggih. Karena mau tuh hadal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang enggak mati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau ape mati pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah SAW. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah ini menurut saya kefatonaan yang harus diwaris kita semua. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.